Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama Mas Mung lagi di sini, lanjut mengenai koherensi. Jadi ketika beberapa waktu lalu dalam seminggu dua minggu terakhir lah, saya sering menyuarakan mengenai pentingnya belajar mengenai heart brain atau otak jantung. Karena ada koherensi yang terjadi di sini yang bisa diselaraskan dengan otak. Sekarang kita akan pelajari eh, pemahaman secara umum konsep mengenai koherensi pada otak kepala. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Karena begini, pada setiap area otak di mana fungsi-fungsinya berbeda, maka menjadikan sebuah fungsi yang koheren itu sangat penting sekali. Kita tahu bahwa otak kita tuh sifatnya bukan seperti batu yang tidak bisa berubah, tapi seperti sungai yang jalur-jalurnya bisa dibuat. Jalur-jalurnya bisa saling sambung menyambung, bisa saling terbuka, dan bisa meluas. Nah, maka ini juga penting untuk dipahami. Salah satu yang dalam pemahaman saya sepanjang lebih dari 25 tahun berlatih pernapasan, itu adalah pemahaman mengenai gelombang alfa. Ya, seru ya. Jadi pemahaman mengenai gelombang alfa. Saya terus ini ya. Nah, itulah kenapa ada kelas fundamental yang untuk saat ini difokuskan pada gelombang alfa. Ya tentu saja kita tahu bahwa di otak kita ada alfa, ada delta, theta, alfa, beta, gamma. Jadi ada 5 gelombang otak. Tapi saya memutuskan untuk, ayo kita pelajari secara komprehensif konsisten pada gelombang alfa. Karena ini penting sekali. Saya tunjukkan beberapa rujukan jurnalnya ya. Jadi kita lihat studi selama 4 bulan latihan, kurang lebih 4 bulan latihan. Latihan apa? Yakni latihan mengkondisikan gelombang otak menjadi alfa. Jadi yang sebelah kiri ini, ya, jadi sisi yang kiri ini mata terpejam. Jadi latihannya saat mata terpejam. Yang sisi kanan ini latihannya saat mata terbuka. Ya gampangnya buka mata atau eyes open. Lihat ya, ketika seseorang latihan mengkondisikan sering-sering mengkondisikan gelombang otaknya masuk pada alfa dengan mata terpejam diperbandingkan dengan mata terbuka, maka tentu saja ini ada perbedaan. Jika mata terbuka, dunia masuk lagi, maka gelombang otaknya biasanya bukan alfa lagi, tapi bisa beta gitu kan. Ya umumnya seperti itu. Nah, ketika kemudian dia latihan selama 8 tahun diperbandingkan dengan mereka yang latihan selama 8 tahun. Anda lihat situ, yang alfa dengan yang mata pejam ya, dengan yang mata terbuka. Saya lihat di sini ya, saya geser sini, geser sini, geser sini, geser sini. Apa bedanya? Nah, setelah 8 tahun latihan mengkondisikan otak sering berada pada gelombang alfa, ternyata ketika buka mata dan melakukan kegiatan sehari-hari secara normal dan wajar dengan buka mata, gelombang otaknya masih stay di alfa. Kelihatan sini ya, ya kan? Stay di alfa. Jadi gelombang otaknya masih stay di gelombang alfa. Padahal matanya buka. Padahal dia melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin baca buku, mungkin jalan kaki, mungkin berlari, nonton TV, dan sebagainya. Gelombang otak masih stay di alfa. Seru ya? Tapi kalau misalnya masih 4 bulanan, ya belum lah. Kurang dari setahun belum lah. Jadi paling tidak lebih dari setahun lah. Ini proses-proses latihan ya.
Jadi ini bukan sesuatu yang sulit. Anda cukup latihan materi OMG untuk gelombang alfa every single day, terus-menerus setiap hari, 365 hari. Maka setelah itu, dalam posisi buka mata, gelombang otaknya juga masih akan berada dominan di alfa. Ini penelitian itu dilakukan oleh Travis PhD tahun 1991. Kita lihat grup datanya. Jelas sekali di sini kelihatannya. Jadi pada mereka yang kurang dari 1 tahun, ketika dilakukan secara mata pejam, mereka bisa menghasilkan koherensi otak pada gelombang alfa di semua areanya. Jadi ada area prefrontal cortex, ada visual cortex dan sebagainya. Gampangnya ada depan, kanan, kiri, tengah, atas, belakang, kira-kira begitulah. Jadi koheren semuanya. Nah, ketika latihan ya kurang lebih 8 tahunan, ternyata antara buka mata sama tutup mata, gelombang otaknya sama-sama masih stay dominan di alfa. Luar biasa kan? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa gelombang alfa itu gelombang relaksasi, ya kan? Gelombang yang tidak mudah terpicu oleh stres, gelombang yang mampu berada pada situasi defensif terhadap kesulitan-kesulitan, gelombang di mana pikiran tercerahkan, tenang, gelombang alfa di mana bergetaran dengan human resonance frekuensi bumi, gelombang yang penuh dengan ide-ide dan seterusnya. Jadi ini luar biasa sekali. Maka materi yang diberikan di kelas fundamental OMG pada gelombang alfa ini jangan disepelekan. Latih setiap hari. Latih setiap hari, every single day. Saya pun latihan setiap hari sejam, 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 sejam. Saya sendiri latihan. Kenapa? Karena saya tahu manfaatnya. Saya memang tidak bisa melihat gelombang gelombang otak alfa di otak saya, nggak bisa, kecuali pakai alat. Tapi ada rasanya. Setiap kali kita masuk ke alfa itu ada rasanya, dan rasa itu bisa dikenali dengan teknik. Rasa itu bisa dikenali. Nah, jadi rutinkan. Karena saya juga setiap hari latihan, itu yang membuat kenapa OMG itu selalu penuh dengan ide-ide kreatif, penuh dengan kecemerlangan, kecerdasan. Ya karena kita latihan terus teknik-teknik seperti ini. Seru ya. Kita lihat studi juga yang dilakukan oleh Travis dan Arenander tahun 2006. Jadi 14 subjek ini diminta untuk ya melanjutkan yang tadi ya, diminta untuk melakukan task beberapa kegiatan-kegiatan selama 2 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi penelitiannya cukup panjang. Lalu kemudian diukur koherensinya di seluruh area otak. Lalu kemudian diperbandingkan mereka yang melakukan latihan alfa dan yang tidak. Ya artinya tasnya diberikan pada mereka yang latihan alfa dan diberikan pada mereka yang matanya terbuka tidak latihan gelombang otak alfa. Hasilnya adalah koherensi di otaknya pada saat orang-orang yang berlatih gelombang alfa lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Luar biasa kan? Iya. Jadi mereka lebih lebih bisa bertahan koherensinya dibandingkan yang tidak, dan lebih tinggi koherensinya dibandingkan yang tidak sering membuat otaknya masuk pada gelombang alfa. Tidak hanya itu, bahkan penelitiannya Mason tahun 1997 itu mengukur kondisi ketika tidur. Mereka yang rutin latihan meditasi gelombang alfa mengkondisikan benar, betul, nyata terbukti gelombang otaknya itu ada pada gelombang alfa. Ternyata saat tidur ada kondisi alfa dan delta. Jadi kalau Anda sering lihat, saya sering demonstrasikan, kemudian saya rekam di YouTube menggunakan EEG, ya karena kita pengen lihat. Jadi kombinasi alfa delta ini luar biasa. Ya kita tahu delta itu gelombangnya orang tidurnya gitu kan, sedang tidur, dia gelombangnya delta, juga ada gelombang alfanya di sana. Delta itu gelombang di mana otak kita berada pada fase full relaksasi penuh, pada fase di mana regenerasi sel terjadi, kesembuhan terjadi, dan sebagainya. Tapi pada momen yang sama, otak kita berisi ketenangan yang luar biasa.
yakni ketika dia ada pada alfa. Jadi alfa dan delta ini terjadi ketika tidur pada mereka yang rutin latihan meditasi gelombang alfa, atau mereka yang rutin melakukan latihan-latihan tertentu spesifik yang mampu mengkondisikan gelombang otaknya pada alfa. Bahkan tidurnya pun ke bawah-bawah, bawah tenang gitu kan, karena alfa kan dia relaksasi, maka tidurnya akan jauh lebih tenang, lebih berkualitas, deltanya juga akan bagus, seperti itu. Seru ya. Nah, kita lihat sini. Alpha power during stage 3 dan stage 4 pada tiga siklus tidur yang pertama. Jadi ini saya juga sempat jelaskan di kelas khusus deep sleep. Jadi bagaimana mengkondisikan kombinasi antara alpha dengan delta ini luar biasa. Jadi ketika seseorang rutin latihan untuk mengkondisikan gelombang otak di alpha, maka tidurnya yang sudah otomatis switch ke delta itu memiliki kualitas gelombang alfa yang tinggi, yang artinya relax. Beda dengan kombinasi antara delta dengan beta. Jadi mungkin dia ada mimpi-mimpi buruk, gitu kan? Mungkin dia ada mimpi-mimpi yang mengerikan, ketidaknyamanan. Maka otaknya akan switch ke beta. Kalau di sini enggak, otaknya switch ke alfa. Nah, kita lakukan penelitian, 14 orang juga dilakukan untuk melihat koherensi di area otaknya. Jadi sebanyak subjek 14 orang, 14 orang itu eh, diminta untuk melakukan berbagai macam ujian untuk melihat respon yang sifatnya simple dan sifatnya choice atau pilihan. Yang simple itu, nah jawabannya udah diketahui, itu aja. Sedangkan yang choice itu dikasih sebuah masalah, dia harus memberikan jawaban, lalu bersama dengan itu diberikan masalah berikutnya yang terkait dengan masalah sebelumnya. Jadi seperti rangkaian. Nah, hasilnya adalah kecepatan respon, kemudian kemampuan dia untuk tidak terburu-buru merespon pada kejadian berikutnya. Itu sangat tinggi pada mereka yang selalu berada pada atau dominan berada pada gelombang alfa dibandingkan gelombang beta. Maksudnya gimana? Kadang-kadang begini, kita dapat sebuah informasi A. Lalu kita, apa pertanyaan begini, kita dapat sebuah informasi A, lalu pilihannya cuma dua. Kita langsung buru-buru merespon, atau nanti kita tunggu datangnya informasi B yang melengkapi informasi A. Jika kita buru-buru langsung merespon informasi A, maka kadang-kadang judul sebuah artikel clickbait gitu ya, itu langsung kita respon. Baca artikel sedikit aja dari judul tanpa baca konten isinya, langsung buru-buru diserang, wah ini jahat nih, wah ini kejam nih, wah ini nggak bener nih, wah ini dan sebagainya. Kita menjadi orang yang cepat sekali responsif secara emosional terhadap hal-hal seperti itu. Membaca sebuah judul di YouTube, membaca sebuah tulisan pendek yang sifatnya baru judul aja, belum satu paragraf, baru 2, 3, 4 kalimat, 5 kalimat sudah judgment. Sedangkan mereka yang rajin latihan alfa itu ketika mereka lihat situasi-situasi, misalnya judul dari artikel, judul dari YouTube, sebuah informasi apa saja, mereka tidak buru-buru, mereka akan tunggu informasi pelengkap berikutnya. Sehingga dari sini mereka jauh lebih tenang, jauh lebih tidak responsif terhadap yang bukan alfa. Seru ya? Kita lihat juga di sini secara grafik. Jadi skala integrasi otaknya yang non alfa itu rendah dibandingkan mereka yang rutin latihan gelombang alfa. Iya kan? Ini dari sisi integrasi otak ya. Jadi bagian depan, kanan, kiri, tengah, atas, belakang. Kalau kita melihat secara angka-angka korelasi, korelasi ini gampangnya kalau secara statistik ya dikuadratkan lah. Jadi contoh ya, pada moral reasoning itu nilainya R-nya itu 0,66. Nilai ya apa namanya korelasinya.
itu setara dengan berarti sekitar 43%. Jadi kalau 0,66 kali 0,66 itu sekitar 43%. Jadi artinya orang-orang yang gelombang otaknya sering berada pada alfa itu memiliki lebih banyak alasan-alasan moral untuk tidak cepat gampang terpicu atau tidak cepat gampang menjadi sumbu pendek. Mereka memiliki kestabilan emosi yang lebih baik di atas 40%, di atas 30%. Di atas 30% tuh signifikan, ya kan? Nggak buru-buru sumbu pendek. Mereka jauh lebih terbuka terhadap experience, pengalaman-pengalaman yang nanti mereka akan dapatkan atau yang berusaha untuk mereka raih. Kemudian kecemasannya menurun, merasa terancam terhadap sebuah situasi menurun, ya kan? Luar biasa pengaruh alfa ini. Maka jangan sepelekan latihan gelombang alfa. Jadi kalau kalau dibilang latihannya gitu-gitu doang, masa juga udah bisa, udah ngerti. Ini belum lantas kalau sudah bisa, sudah ngerti, lalu bisa menduplikasi, lalu bertahan selama 21 hari, 30 hari, 120 hari, sampai 365 hari. Bisa nggak bertahan menyertakan latihan gelombang alfa OMG di keseharian? Kalau bisa, Anda bisa dapatkan manfaat-manfaat yang saya sebutkan pada jurnal-jurnal ini. Kami semua di OMG latihan teknik ini. Dan kita bahkan sudah bisa merasakan rasanya. Rasanya alfa itu kayak apa. Saya jelas di sini ya. Nah, kita lihat juga bagaimana integrasi otak ya pada beberapa jenis profesi. Ini penelitian tahun 2013, 2011 dan 2012. 3 tahun panjang. Jadi ada atlet sekitar 60-an, 66 atlet. Itu diuji bagaimana cara dia bagi diuji dan diukur bagaimana otak dia berintegrasi satu sama lain. Jadi atlet-atlet kelas dunia memiliki nilai integrasi otak yang jauh lebih tinggi dibandingkan atlet-atlet biasa saja. Jelas mereka terlatih gitu kan. Mereka terlatih fokus, mereka terlatih mungkin ada meditasinya di dalam pelajaran atlet itu, mereka dilatih ketenangan dan sebagainya, hingga alfanya bagus. Juga pada top level manager dengan yang bukan manajer. Mereka-mereka yang manajer tingkat atas itu ya, mungkin GM ke atas gitu kan, atau mungkin CEO atau CTO, itu mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan data, berpikir, merenung, melihat ke depan, apa namanya, mengkondisikan untuk uh, masa depannya dan sebagainya. Mereka memiliki integrasi otak yang jauh lebih baik dibandingkan yang manajer biasa atau bahkan staf-staf di bawah itu. Walaupun mungkin resikonya lebih besar, tapi mereka menjadikan resiko itu sebagai tantangan. Maka suatu saat nanti Anda harus belajar untuk menjadi top level eksekutif atau direktur. Bikin perusahaan kecil-kecilan. Jadi direktur biar tahu rasanya tekanannya kayak apa gitu kan, sedihnya kayak apa, ngerancang apa namanya planning rencana masa depan kayak apa supaya mendapatkan keuangan yang cukup untuk bayar mungkin sewa gedung atau mungkin membeli peralatan, kendaraan, biaya gaji dan sebagainya, THR. Mumet ya memang itu challenge ya. Karena ada fungsi di otak kita namanya fungsi CEO. Fungsi CEO, Chief Executive Officer. Jadi fungsi ini hanya bisa terjadi ketika sebuah situasi yang sulit dikondisikan sebagai tantangan dan bukan sebagai stres. Maka ketika bayar gaji, THR, bayar listrik, bayar sewa gedung dan sebagainya, pemberian bonus-bonus dan sebagainya itu diposisikan sebagai challenge, tantangan. Maka aspek CO, integrasi di otaknya itu bekerja. Otak depan, kanan, kiri, tengah, atas, belakang, semua berkorelasi, sambung menyambung satu sama lain. Maka ini nggak sama dengan yang staf-staf biasa yang mungkin sekedar terima gaji, ya kan? Setiap bulan dia terima gaji, setiap bulan dia terima gaji, nggak sama. Oke, kita lihat yang ketiga. Ini yang menarik yang ketiga nih. Pemusik. Antara yang pemusik profesional dan pemusik amatir, ternyata sama, Pak. Integrasi otaknya itu sama. Kenapa bisa begitu? Wah, seru ya.
Kenapa begitu? Karena memang ini tidak berhubungan dengan angka-angka, tidak berhubungan dengan verbal gitu kan. Ini berhubungan dengan bunyi-bunyian. Sehingga area otaknya itu integrasinya itu mirip. Jadi artinya kalau dari kecil, ya kalau dari kecil seseorang sudah diajari bermusik, dia bisa sama setara integrasi otaknya dengan orang misalnya yang sudah belasan tahun kursus musik misalnya begitu, yang sudah tua lah, bisa sama Pak. Iya, menarik ya. Tapi yang jauh lebih menarik adalah yang keempat ini, yakni ketika ada orang yang diajari teknik-teknik pernapasan atau teknik meditasi yang menghasilkan gelombang alfa, terutama alfa murni, yakni alfa yang melingkupi seluruh area otak, depan, kanan, kiri, tengah, atas, belakang. Ternyata tingkat integrasi otaknya jauh lebih tinggi dibandingkan atlet kelas dunia, dibandingkan top level manager, direktur, komisaris, juga dibandingkan pemusik. Luar biasa. Inilah neuroplasticity. Jadi potensi olah napas dari sisi pembentukan gelombang alfa apabila dilatih terus-menerus, lalu kemudian otak kita mampu berintegrasi sehingga rutin berada dalam situasi alfa, kita berada di atas semuanya, Pak. Inilah keajaiban olah napas. Seru ya? Jadi, maka sering saya bilang, jangan sepelekan materi fundamental tuh. Mungkin orang merasa, oh sudah tahu materi fundamental alfa cuma gitu-gitu doang kan. Terus gimana? Ya latihannya cuma gitu-gitu aja. Ya tekniknya memang cuma gitu-gitu aja. Tapi namanya teknik itu sekali Anda tahu, ya gitu-gitu aja. Sama kayak teknik mukul. Ya kan cuma gini-gini aja. Tangan diluruskan, geser pinggang. Tapi bagaimana pukulan ini menjadi mantap, efisien, efektif, melumpuhkan sejenis itu nggak bisa cuma dipraktekkan sekali, dua kali, tiga kali. Harus rutin. Jadi gelombang alfa ketika sudah tahu tekniknya dipraktekkan. Kalau enggak jadi. Yang tadi saya sebutkan tuh, manfaat-manfaat integrasi, gimana otak selalu stay pada alfa, gimana saat tidur bisa terjadi konsisten antara alfa dengan delta, kemudian gimana integrasi otaknya jauh melebihi atlet kelas dunia, top level manager, pemusik-pemusik profesional. Ya kalau kita mau kayak gitu, ya latihan, gak ada pilihan. Nah, kenapa ini juga jadi penting bagi penderita kanker? Karena nanti OMG akan meredesain materi kelas kanker. Jadi kelas kanker sekarang ini off dulu, mungkin 1-2 bulan. Kita sedang redesign untuk kelas khusus kanker yang materinya memang terkait dengan aspek koherensi baik di otak maupun di jantung yang teruji dan terukur. Maka saya pernah bilang, seseorang bisa saja bilang begini, oke mata pejam, sentuh jantungnya, rasakan, munculkan perasaan bahagia, Anda adalah kebahagiaan itu, dan seterusnya, kira-kira begitulah. Atau mungkin forgiveness, memaafkan, atau appreciation. Nah pertanyaannya adalah, pada saat melakukan itu, tahunya benar dari mana? Benar nggak? Tahunya benar dari mana? Sama kayak saya pernah bilang, ketika metode napas ritme muncul, ini satu-satunya metode olah napas yang terukur, yang bisa mengukur ritme napas sampai ke level frekuensi, sampai ke level hitung-hitungan oksigen yang dikonsumsi. Ya harus terukur, harus benar, harus tepat. Sampai ke milidetiknya dihitung. Bukan cuma detik ya, sampai ke milidetiknya. Maka ada ritme 55. Ada juga ritme 5,3, 5,3. Ada juga ritme 5,7, 5,7. Ada juga ritme 5,5, 5,5. Sampai detiknya, koma-koma ini kita hitung, Pak. Dan sampai ada referensi jurnalnya. Ini dasarnya kenapa pakai frekuensi ini. Kenapa pakai frekuensi ini. Sampai sedetail itu. Tujuan supaya apa? Supaya tepat. Latihannya nggak ngaco, nggak ngawur. Karena olah napas itu rata-rata latihan cuma merem. Sekarang saya lagi merem. Duduk diam. Saya atur napas. Tahu dari mana napasnya benar? Coba. Ya kan? Nggak akan tahu. Makanya banyak orang akhirnya jadi bosan latihan pernapasan. Karena ngerasa gitu-gitu aja. Karena mereka nggak pernah mau diukur. Nggak pernah mau dikoreksi. Mungkin menganggapnya karena sudah tahu audionya.
Ah, gampang lah, saya tinggal nyontek aja audio, udah tahu. Mereka nggak pernah mau dikoreksi, nggak pernah mau dibenarkan. OMG ini punya tools, punya alat yang qualified, standar jurnal ilmiah, yang bisa mengkoreksi, membenarkan Anda sudah benar atau tidak. Syaratnya orang mau dikoreksi. Tapi orang-orang yang nggak mau dikoreksi berarti orang-orang yang egonya tinggi, merasa bisa, merasa udah paham gitu kan, hanya karena sekedar tahu ritmenya katakanlah 478 atau ritmenya 55. Lalu merasa ah sudah tahu. Tapi saat melakukan, pertama ritmenya benar enggak? Detiknya benar enggak? Frekuensi benar enggak? Yang kedua, pengkondisian rasanya benar enggak? Itu terjadi getaran di badan. Benar enggak? Kalau mau dikoreksi, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau mau dikoreksi, Anda akan terus-menerus latihan pada unpredictable result, hasil-hasil yang tidak bisa diprediksi. Makanya ketika dulu saya bikin camp fundamental, camp 3 hari, orang mungkin nganggap sepele, oh ngapain sih Mas Gunggung nih, oh yang begini bikin camp yang materi udah ada di kelas gitu kan, tinggal ikut kelasnya, dengerin, audionya diterima, simpan sebagai MP3, dilatih sendiri. Ya itu aspek pragmatis di mana kita belum bisa ketemu secara fisik pada saat era COVID dulu. Maka dibuatlah Zoom-Zoom itu. Tapi sebenarnya yang paling baik adalah Anda datang ke workshop-workshop OMG, datang ke camp, karena di situ alat-alat kita lengkap. Alat-alat itu kita akan uji, benar atau tidak. Lalu Anda dikoreksi sampai benar. Contoh ya, contoh. Ini saya munculkan waktu di camp 3 hari di Bogor. Belum lama, baru-baru ini. Saya share screen, ya, saya geser dulu. Oke, ini saya munculkan data salah satu peserta namanya Pak Edi. Jadi yang sebelah yang kecil ini, ya ini kan kelihatan dari warna orange kecil, ini sedang, ini tinggi sekali. Saya ceritakan. Jadi eh, yang pertama eksperimen ini selama 5 menit, saya minta Pak Edi ini untuk memunculkan perasaan sedih, galau, dan sebagainya yang terjadi pada umumnya orang-orang sakit berat. Munculkan saja secara jujur apa yang dirasa. Takut, takut mati, takut nggak sembuh-sembuh, ragu-ragu pada diri sendiri dan sebagainya. Ya kan? Ternyata koherensinya kecil sekali, rendah sekali, hanya 17%. Dan lebih banyak tidak koherennya sampai 59% dibandingkan koherensinya. Ya inilah kebanyakan rasa yang kita alami. Lalu kemudian, ini belum dikoreksi apa-apa ya. Kemudian Pak Edi ini ceritanya pura-puranya gitu ya, bukan pura-puranya, ya memang kenyataannya. Mendengar ada motivator, ada influencer gitu kan, yang bilang bahwa oke, kita harus belajar memaafkan, kita belajar memunculkan rasa senang, gembira, bahagia, dan seterusnya lah, narasi-narasi begitu. Lalu saya minta praktekkan aja Pak, praktekkan yang Bapak dengar, yang Bapak lihat, yang Bapak baca, lalu dipraktekkan. Belum diintervensi oleh teknik koherensi brainnya OMG, belum. Hasilnya adalah 36%. Yang tadinya 17% naik menjadi 36%. Yang tadinya 59% kekacauan koherensinya sedikit turun 7% menjadi 50%. Tapi tetap aja ini angkanya masih rendah. Jadi walaupun kita sudah mendengar, mata dipejamkan, rasakan, maafkan diri sendiri, Anda maafkan, kemudian apalagi mungkin Anda syukuri pemberian Tuhan, Anda masih hidup dari sekian banyak sel kanker yang dimiliki, itu mungkin porsinya hanya 1%, 2% dibandingkan seluruh tubuh yang positif dan sebagainya, dan sebagainya. Semua kata-kata baik, semua kata-kata bijak, semua kata-kata motivasi. Ternyata naiknya mengerek itu hanya sedikit sekali, ya kan? Dari 17% menjadi hanya 36%. Lalu saya tanya pada saat itu, Bapak mau saya koreksi nggak? Saya benerin tekniknya. Saya benerin pemahaman. Saya rapikan lah kira-kira begitu. Kekacauan. Supaya jadi benar. Maka Pak Edi mau. Boleh?
Koreksi berarti Bapak harus kosongan dulu. Artinya jangan membawa pembanding. Anggaplah ini ilmu yang sama sekali baru, yang Bapak baru pertama kali belajar. Oke, mau koreksi. Setelah dikoreksi, hasilnya adalah naik dari yang tadinya 17% awal-awal ketika dia mendengarkan kata-kata bijak dari instruktur atau mungkin dari motivator atau dari siapa saja menjadi 36%, masih tetap di bawah standar. Lalu setelah itu dikoreksi oleh teknik OMG, mau dikoreksi orangnya, maka naik menjadi 96%. Bayangkan, yang tadi 59% kekacauan koherensi di jantungnya, di rasanya, di pikirannya. Yang ketika diintervensi pakai kata-kata bijak, hanya turun 7% saja dari 59 menjadi 57. Tapi ketika orang yang mau dikoreksi pakai teknik koherensi brainnya OMG, turun jadi 1%. Hanya tinggal sisa 1%. Dan koherensi yang warna hijaunya 96%. Bayangkan. Maka syaratnya orang itu mau dikoreksi. Kita ambil contoh lagi yang kedua. Namanya Ibu Yunia. Ibu Yuni ini, ketika saya minta coba ibu munculkan perasaan kacau, sedih dengan kondisi sakit kanker yang saat ini ada. Ya karena itulah yang dialami. Bingung, galau, ragu-ragu dan sebagainya. Ternyata kekacauan koherensinya sampai 76%. Padahal heart rate-nya kecil, Pak. Heart rate-nya ini 79. Harusnya heart rate kecil ini ya stresnya rendah secara umum ya. Tapi ini enggak. Heart rate-nya rendah, tapi kekacauan di dalam dirinya tinggi. Koherensi hanya terjadi 17% saja. Lalu kemudian mau dikoreksi nggak? Mau. Oke, saya koreksi. Saya berikan dia apa namanya kunci-kuncinya untuk mengetahui bagaimana caranya mulai dari A, B, C, D dan sebagainya. Maka segera setelah menerima koreksi, memperbaiki, langsung berubah menjadi 99%. Bayangkan, syaratnya mau dikoreksi. Kalau orang nggak mau dikoreksi, ya dia akan ya terus-menerus berada pada fluktuatif. Orang nggak bisa berhitung, ya sama gurunya diajarin begitu. Lalu mau dikoreksi kalau salah, ya kan? Ini cuma 10 menit, Pak. Lalu begitu hari kedua camp, saya bilang, hari ketiga, hari kedua ya. Saya bilang, Ibu, mau nggak challenge 30 menit non-stop? 30 menit, kalau tadi kan 10 menit. Pakai cara yang tadi. Siap dikoreksi? Ya, oke. Kemudian praktekkan. Di 30 menit, Anda bisa lihat. 100%. 30 menit, mata pejam, menggunakan teknik koherensi heart brain OMG, 100%. Berarti artinya stresnya rendah sekali pada titik itu. Kenapa? Karena mau dikoreksi. Karena saya yakin ibu ini pasti tahu pernah mendengar kata-kata bijak, motivasi gitu kan, mungkin dari mentor, mungkin dari YouTube, influencer, motivator. Ya mungkin saja. Tapi pertanyaan adalah mempertahankan 30 menit kondisi koherensi di badannya, kondisi selaras, kondisi dengan stres rendah, bisa nggak? Dan ini nggak bisa lewat Zoom. Zoom itu memang sekedar gitu menjembatani orang-orang yang jauh. Tapi nanti kalau sampai muncul bahwa Zoom itu cuma dianggap Anda sudah tahu tekniknya OMG, sudah tahu materinya OMG, sudah tahu audionya OMG, lalu menganggap sudah bisa, ini keliru besar. Nggak kayak gitu. Maka kami bikin kelas-kelas offline-nya, yang harapannya Anda datang, diuji, diukur, mau dikoreksi. Instruktur juga saya bilang begitu. Jadi kalau instruktur ngerasa kalau hanya karena mereka sudah memberikan kata-kata bijak, kata-kata motivasi, kata-kata baik, lalu peserta merasa senang dengan itu gitu kan, merasa ini benar, ini mirip, ini belum tentu Pak. Coba pertahankan 30 menit nonstop, diuji pakai alat yang kami punya. Yang alat ini memiliki rujukan lebih dari 500 jurnal, peer review, dan penelitian lebih dari 30 tahun. Benar tidak? Contoh paling gampangnya, datang ke kantor, putar rekaman dari instruktur yang memberikan kata-kata bijak, katakanlah begitu ya, atau mungkin dari siapa saja video yang menggunakan kata-kata bijak. Ukur pakai alat kami, Pak. Bisa koheren sampai setinggi ini nggak?
Kalau enggak, ayo, mau dikoreksi, mau diperbaiki, mau siapkan waktu, siapkan tempat ruang di hati gitu ya, waktu untuk mau datang ke event-event offline OMG. Karena di momen itu, Anda kami koreksi untuk mendapatkan tingkat ketepatan, keakurasian yang tinggi yang dari sebelumnya hanya 17%, kemudian bisa kita ubah menjadi 100% atau di atas 95%. Apapun yang terjadi hanya pada satu orang kebetulan Mas Enggak. Kita uji juga pada peserta berikutnya, peserta Ibu Jenny. Di sini kita minta untuk melakukan hal di mana hatinya ragu, hatinya tidak tenang, hatinya cemas, sedih, ketidakjelasan dalam hidup lah. Mungkin vonis dokter, mungkin obatnya nggak semua sembuh, mungkin kemo yang terlalu mahal, dan sebagainya, apa saja. Ternyata ketidakkoherensiannya sampai 41% dan koherensinya hanya 33%. Rendah sekali. Dan ini rata-rata sama. Terjadi di semua penyakit berat. Lalu kemudian kita koreksi. Mau dikoreksi nggak? Mau. Diajari caranya. Motivasi baru, tekniknya dan sebagainya. Intervensinya langsung drastis menjadi 98%. Ini selama 10 menit. Lalu berikutnya, saya tanya lagi. 30 menit challenge, Bu ya. Oke. 30 menit, 97%. Mempertahankan rasa yang tadi dikoreksi pemahamannya. Lalu di hari ketiga, saya challenge lagi. Ibu maju lagi mau nggak? Supaya tidak menganggap yang sebelumnya sebagai kebetulan. Ya, mau. Ya udah, ketika maju lagi ya koherensinya ya tetap tinggi. Luar biasa kan? Lalu berikutnya, Bapak, suaminya, maju Pak. Bapak ini kelihatannya orangnya logis, nggak percayaan. Justru saya butuh orang-orang begitu. Karena ketika Bapak nggak percaya, skeptis, tapi Bapak benar tahu lihat di Allah, berarti Bapak akan menjadi sangat percaya nanti. Ragu-ragu, tapi karena tekanan, akhirnya maju. Hasilnya juga tinggi. Nah itu, jadi syaratnya Anda mau dikoreksi. Anda mau menyempatkan diri, menabung untuk hadir di camp atau workshop OMG, untuk kita koreksi. Nggak bisa sekedar, saya sudah tahu, ritmenya sudah tahu, audionya di YouTube juga ada, juga sering diajarkan Pak Jarod yang pagi hari sama malam hari gitu kan. Nggak bisa, Pak. Itu pasti akan sangat fluktuatif. Datang di campnya, atau datang di workshopnya, atau main ke kantor OMG, ikut seminarnya, offline. Jadi buktikan, kita tempel di badan Bapak Ibu sekalian. Lalu jalankan apa yang Bapak Ibu yakini, lalu bandingkan dengan teknik yang kita miliki. Tapi syaratnya mau dikoreksi, jangan bebal, apalagi sakit berat. Mau dikoreksi, karena kita tidak mengkoreksi untuk menyakiti Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mengkoreksi untuk merendahkan Bapak Ibu sekalian. Kita koreksi untuk memperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi sempatkan, usahakan hadir. Ya, kita sudah bikin beberapa camp fundamental. Kita hanya batasi cuma 10. Karena kita tahu tidak mudah bagi seseorang untuk mau dikoreksi. Makanya kita batasi cuma 10-10 aja. Per event 10, per workshop 10, per camp juga 10. Biarin aja. Yang mau saja. Yang frekuensi sama bergetar. Yang nggak mau dikoreksi, kita nggak peduli. Kan masing-masing bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Masing-masing bisa memilih mana yang terbaik. Masing-masing bisa memilih pengetahuannya sendiri. Masing-masing memilih kehidupan sendiri. Kita hanya akan berada pada jalur yang satu frekuensi dengan kami. Orang-orang yang hidupnya mau dikoreksi dan mengkoreksi. Kira-kira seperti itu. Seru ya. Sampai ketemu di camp atau workshop MG mendatang. Mudah-mudahan ini jadi kesembuhan. Percayalah, buku-buku di belakang saya ini seperti buku Brad, tebal sekali. Anda baca ini, belum tentu bisa ilmu pernapasan. Belum tentu. Walaupun ini di dalamnya ada banyak sekali penjelasan teknik-tekniknya. Anda punya buku ini, Breathing Cure, tebal. Ini babonnya lah, kita bisa sebut kitab babonnya Buteyko, yang dibikin oleh salah satu Buteyko license trainer
Patrick McKeown. Anda baca buku ini, ada tekniknya, belum tentu juga Anda bisa. Kecuali Anda mau dikoreksi oleh orang ini dan datang ke sana. Baru itu jadi benar. Apalagi bisa kita lihat masih ini uh, Wim Hof. Gitu. Ya, kembali. Anda punya buku ini. Tebal juga. Belum itu juga bisa tadi Wim Hof-nya. Udah dikasih audionya, udah nonton video dan sebagainya. Anda harus mau dikoreksi. Walaupun mungkin akan ada manfaat, tapi jauh lebih powerful ketika mau dikoreksi, mau hadir di event-event offline. Itu untuk orang-orang yang melakukan riset banyak. Ya, jadi saya secara pribadi, ya mudah-mudahan saya selalu diberikan hati yang mau dikoreksi, hati yang selalu menerima perubahan, yang tidak bebal terhadap pengetahuan, tidak bebal terhadap kemajuan-kemajuan, tidak bebal terhadap perubahan-perubahan baik pada diri kita. Yang memang kalau kita tahu itu baik, maka kita akan berjuang menuju ke situ. Apa yang saya riset, saya lakukan dengan membeli buku, mengikuti uh, seminar-seminar online maupun offline. Saya datang, saya hadir. Pada titik itu, saya mengosongkan diri. Maka ketika kemudian saya ketemu sama guru yang ngerti cakra, saya nggak ngerti tentang cakra. Saya pernah belajar, saya punya bukunya, saya punya alat ukurnya, saya punya software ukurnya, dan itu semua software yang menurut saya proven, alatnya proven. Tapi ketika ketemu sama guru yang mengajari cakra, saya datang ke tempat itu, berarti saya pengen berguru. Bukan untuk mendebat dia, bukan untuk ngajak adu kepintaran begitu, bukan. Saya datang untuk belajar, berguru. Maka saya kosongin dulu semua pengetahuan saya, semua egonya itu saya taruh dulu. Maka pada titik itu saya jadi ngerti maksudnya. Karena ketika saya pulang, semua informasi akan sambung menyambung dengan informasi yang saya miliki. Begitu caranya belajar. Tapi kalau datang belajar mau ngetes, mau nguji gitu kan, ya, ya Mas Gung pernah nggak datang ke sebuah seminar yang isinya nggak begitu berbobot? Ya pernah Pak. Pernah saya datang ke seminar yang isinya nggak begitu berbobot. Ya menurut saya isinya biasa saja lah. Apakah saya kemudian marah atau enggak? Saya menghargai orang itu karena ada beberapa porsi yang cukup menarik. Karena nggak mungkin dari pertama sampai terakhir itu semuanya jelek, itu nggak mungkin. Pasti ada yang bagus, ada yang baiknya. Maka saya terima sebagai pengetahuan, walaupun porsinya kecil. Gitu kan? Bisa saja saya nggak nyambung pada titik itu, tapi tetap saya menghormati dan menghargai. Karena ketika saya datang ke sebuah seminar atau pelatihan, maka saya adalah sebagai murid, bukan sebagai guru. Walaupun yang di depan saya pengalaman baru 10 tahun. Saya mungkin 25 tahun lebih. Tapi saya datang untuk menyengaja membayar, berarti saya sebagai murid. Saya pengen nimba ilmu. Bukan ngajak debat atau ngajak banding-bandingkan. Ya bodoh aja kalau begitu kan. Orang saya udah bayar mahal, ibaratnya masa saya membanding-bandingkan ilmu saya sama ilmu dia. Ya bandingkan kosongan aja. Nah dengan cara seperti itulah saya belajar. Dan metode Pascal berkembang sejauh ini. Bisa didetailkan, dirumuskan, bisa dihitung frekuensi, bla 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 segala macam. Sampai pada tahap gimana cara ngukur rasa, bener apa enggak. Sampai ketemu di seminar, workshop, atau camp yang datang. Mudah-mudahan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.